Jadi ilmu faraid itu ada 3 unsur pokoknya. Yang pertama, mengetahui siapa yang mewarisi dan siapa yang tidak mewarisi dari kerabat orang yang meninggal itu. Satu itu. Yang kedua, mengetahui nasibi kulli warisin minhum, mengetahui jatah setiap dan mewarisi itu, bara bagiannya surang-surang ilmu. Yang ketiga adalah ma'rifatul hisabil musili li tauzi'il miras, yaitu mengetahui perhitungan. Jadi hitung-hitungannya untuk sampai awak kepada apa? Kepada proses pembahagian harta warisan. Ada 3 poin pokok itu dalam ilmu kewarisan itu. Pertama apa tadi? Tahu awak siapa mewarisi, siapa tidak mewarisi. Yang kedua, tahu awak barajatah surang-surang. Dan ketiga, tahu awak hitung-hitungannya. Mengko bisa sampai nanti arato kok bisa dibagi sesuai ketentuan syariat. Nah, jadi karena itu orang yang ahli faraid baru dia mampu untuk berfatwa dalam masalah kewarisan dan membagi harta warisan dengan secara teliti, ayyata'allama al-ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqata bi bayanil warasah wa nasibi kulli warisin minat tarikah. Jadi orang baru bisa dia berfatwa tentang kewarisan, hendaklah supaya dia tidak keliru ya, dia harus menjelaskan dengan rinci dan benar. Hendaklah dia mempelajari dahulu hukum syariat yang bersangkutan, yang berkaitan dengan penjelasan tentang ahli waris, tentang jatah masing-masing ahli waris dari peninggalan, dari tarikah tersebut, dari warisan tersebut. Kemudian hendaklah dia belajar pula ma'rifatus silah, hubungan wal alaqah, hubungan antara apa? Antara al-waris, keluarga seseorang dengan si mayat. Harus dipelajari dahulu. Yo anaknya ndak, ternyata ndak, kok nak angke kok. Harus dikajinya dahulu. Bagaimana? Dulu bajak pada Jawi dulu kok. Tak bernasab kayaknya udah kok. Bisa tidak diberikan di situ? Jadi harus dia pelajari dahulu supaya li tahdidi nasabihi minhu, untuk menentukan nasab ahli waris ini kepada si mayat atau hubungan kekerabatannya secara teliti. Nah, kemudian setelah dia dapat itu, dia sudah pelajari hartanya, benar harta dia atau tidak. Dia sudah pelajari kekerabatan yang ada di sekitarnya, si anak hidup, si anak meninggal, apa hubungannya masing-masing, telah dibuktikannya, diverifikasinya dan berbagai macam. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian dia hadirkan hitung-hitungan yang ada dalam ilmu hisab itu, supaya dia bisa membagikan, ni jatahnya si anu sekian, ni jatah si anu sekian, jatah si anu berkurang dari ini, dari segini ke segini karena ada ini. Di banyak yang dipelajari. Jadi karena itu tidak begitu saja ilmu kewarisan ini bisa baca Al-Quran, belajar itu dalam surah An-Nisa, kemudian bisa dibagikan begitu saja. Nah, tolonglah, tak bagus hobi terus menantang seolah-olah orang yang menyampaikan tidak faham, padahal masalahnya tidak sesimpel yang dia bayangkan, walaupun tentu tidak diperumit-rumit. Karena itu
apabila seseorang akan membagikan kewarisan, maka harus dahulu dia ketahui tentang apa itu peninggalan, anan warisan yang ditinggalkan itu. Harus dia fahami juga ada tidak hak-hak yang lain yang bersangkut dengan warisan yang ditinggalkan. Dan bagaimana mengurutkannya, mana yang didahulukan, mana yang diutamakan. Karena setidaknya ada 3 hak yang menyangkut dengan harta yang ditinggalkan si mayat itu. Apa yang 3 itu? Yang pertama, tajhizul mayyiti, itu penyelenggaraan jenazah. Yang kedua adalah qada'ul huquqil madiyatil wajibah 'alal mayyit, yaitu menunaikan atau membayarkan hak-hak material yang wajib ditunaikan oleh si mayat yang tidak sempat dia bayarkan waktu hidupnya. Hutangnya ke kawan, hutang begini dan macam itu kan hak orang lain, kewajiban yang harus dia tunaikan. Yang ketiga apa? Wasiyatul mayyit, wasiat. Itu harus dipelajari dahulu. Jangan mentang-mentang ada warisan main bagi saja. Ternyata hutang lebih kadang daripada warisan itu. 200-an yang dibagi itu. 100 orang namanya itu. Tak bisa awak menjawab, kalau jalih itu dalam surah An-Nisa ayat sebalik. Tak model itu orang tu. Seperti itu. Kalau jalih itu dalam surah An-Nisa, iyo jalih, tapi nan jalih itu bagian apa? Itulah nyo meninggal tu warisan ada bagi selesai. Masa nak dikaji? Nyo berhutang ke sianu. Setelah dikaji hutangnya, ternyata hutang lebih kadang daripada 200 dan tinggal. Itu main bagi-bagi saya. Itu. Nah, setelah ditunaikan tadi langkah-langkah tadi, yang pertama dulu dipreso dulu siapa kerabatnya, diteliti dulu apa hubungan antara kerabat dengan, kemudian berikutnya dari sekian itu wak dudukkan masing-masing dan berhak mana mendapat, mana tidak mendapat. Setelah wak dudukkan dan mendapat wak tentuan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah barako jatah masing-masing. Selesai kan? Iya, masa. Tidak ada nama ambilnya menerima dan sebagainya. Ada nanti penghalang kewarisan. Nah, kemudian dudukkan pula harta tadi. Mana punyanya, mana punya orang. Jadi tidak semuanya. Makanya di Indonesia ada perdebatan nanti tentang apa? Tentang harta bersama. Kalau dalam hukum positif disebut harta gono gini ya. Nah, harta bersama itu bagi ulama yang mengakuinya berarti harta yang ada dalam rumah tangga yang didapat selama pernikahan itu berarti bukan milik seorang, milik berdua. Nah, kalau begitu memahaminya berarti yang menjadi warisan dan separuhnya dari harta bersama, bukan sadonya. Kenapa? Karena separuh dari harta pencarian milik pasangan yang hidup. Nah, berarti kok dalam masalah apa dikaji? Masalah harta tu. Harta. Nah, harta ini kan terbagi dua. Ada harta yang bersifat material, ada yang immaterial. Ada yang bersifat harta benda, ada yang bersifat fasilitas atau manfaat. Contoh, kalau seandainya ada seseorang mengatakan kepada orang lain, bapak punya hak untuk tinggal di ruko yang saya bangun itu, silakanlah pakai.
Mau tinggal, mau berjualan di sana silakan. Apa yang didapat namanya? Manfaat. Tapi rukonya naiknya menyodoh. Nah, meninggal orang yang diberikan manfaat tadi. Kira-kira manfaatnya menjadi warisan atau enggak? Jangan kecenin enggak dulu. Nah, ini contoh. Jadi tidak sesederhana yang begitu difahami. Itu baru perkara ruko. Bagaimana dengan hak-hak lain namanya? Nanti ada dalam bentuk hukuk bidzimmah. Itu kan banyak pembahasan. Nah, setelah didudukkan kekayaan tadi, harta tadi, ini harta dia, ini yang memang dia miliknya. Kemudian apa lagi? Periksa. Ada tidak tersangkut dengan harta itu hak orang lain? Atau ada hak kewajiban lain yang harus dikeluarkan dari harta itu? Seperti apa? Penyelenggaraan jenazahnya, hutangnya, wasiatnya. Harus diperiksa juga dulu. Nah, setelah clear dua masalah itu, baru kita masuk ke ranah bagi-membagi. Berarti kan tidak tuntas hanya dengan ayat 11 surah An-Nisa saja. Kalau tuntas dengan satu ayat itu, tidak perlu menjadi ilmu yang begitu kadang rumit sebagian untuk memahaminya. Karena itu tidak semua sahabat pula ahli di dalam perkara faraid. Tidak semuanya. Bahkan ada pula sahabat yang tersalah. Yang tersalah di dalam apa? Di dalam membagikan tentang perkara dalam perkara kewarisan. Bapak dan ibu-ibu kan tahu kisah Abu Musa al-Ash'ari dengan Ibnu Mas'ud. Sehingga akhirnya ditanyakan persoalan itu kepada Abu Musa. Kalau kata Abu Musa, coba tanya Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, kalau saya ikuti dia, tersesat saja. Tadhalaltu. Nah, berarti antar sahabat sendiri, penguasaan mereka tentang kewarisan juga tidak. Karena itu, janganlah mudah-mudah saja memandang enteng, bahkan mendebat dan berbagai macam. Tentang suatu keilmuan yang barangkali kita butuh dahulu tambahan wawasan tentang. Mari kita lanjutkan. Nah, setelah kita tahu tentang kewarisan, ilmu tentang kewarisan, proses harus ditempuh untuk mendudukkan perkara kewarisan. Mari kita masuk kepada masalah warisan itu sendiri yang perlu untuk kita fahami pokok-pokoknya. Yang pertama adalah arkanul miras, rukun dari kewarisan. Kalau rukun berarti apa? Ada dia, ada sesuatu. Tidak ada dia, tidak ada sesuatu. Ada 3 rukun kewarisan. Kurang salah satunya, tidak ada yang disebut dengan waris mewarisi.
Makanya dia minta warisan kapak nama si duit. Kalau berang apa awak kawak dia awak tanya ma warisan nambah pak. Dia lu mati yang lu minta warisan. Ada orang yang seperti itu kadang-kadang tidak pandai dia. Padahal minta belanja ke ayahnya. Dia minta warisan. Jawab dia ayahnya. Matilah minta warisan. Jadi ada 3 baru bisa kita katakan terjadi waris mewarisi kalau ada 3 rukun ini. Yang pertama namanya al-muwarris. Al-muwarris yaitu yang mewariskan. Artinya yang mewariskan. Siapa itu yang mewariskan? Al-insanul mayyit haqiqatan atau hukman kal mafqudi bihi al mafqud ba'da qada'il qadi bi mautihi. Dan dikatakan muwaris, yang mewaris yaitu manusia yang telah meninggal secara hakiki atau meninggal secara hukum. Dulu kau yang mati secara hukum, aduh. Apa contohnya? Seperti orang yang telah hilang sekian lama, kemudian dibawa kasusnya kepada seorang hakim, kepada qadi. Kemudian qadi itu memutuskan bahwa dia dianggap telah meninggal. Iyo meninggal atau tidaknya hakikatnya awak tidak tahu. Tapi hukum memutuskan dia telah. Itu mati namanya tuh. Mati secara hukum. Itu jangan dikatakan tidak terjadi. Saya pernah menghadapi kasus seperti itu. Dia minta warisan, dah ada kabar buya. Lama dek pai. Kalau duit entah tidak jelek. Nanti di rumah nak membagi lah kok. Nah, yang saya sarankan waktu itu baik ke pengadilan. Nah, kami ke situ. Kami kan tak berpekaro. Iyo tak berpekaro. Baru berpekaro orang tak ada. Tapi laporkan, masukkan kasus ini ke pengadilan dan putuskan status orang nampai ko masih hidup telah meninggal. Kalau tidak ada keputusan itu, ya tidak bisa harato dan ditinggalnya membagi-bagi saja. Sudah ingat itu. Nah, kira-kira masalah seperti itu ada tidak secara khusus dalam surah An-Nisa? Ternyata yang mewariskan itu adalah manusia ya, al-mayyit yang telah meninggal, yang telah jadi mayat hakikatan secara hakiki atau hukman secara hukum. Bentuknya hukuman itu kal mafqud, seperti orang yang hilang. Nah, nanti akan ada pembahasan ulama ini meninggal secara hukum namanya. Nah, dengan diputuskan dia meninggal secara hukum, bagaimana statusnya? Ada 2 yang terkait dengannya itu. Setidaknya. Yang pertama, status hartanya telah menjadi peninggalan. Yang kedua, status bininya kalau masih ada istrinya. Jadi pernah terjadi kasus datang sini, orang istri menikah saja, adik karena udahnya lepai mau boleh tahu tidak ada kabar berita entah hidup entah tidak. Sama kecian, tidak nama awak putihkan surang tu tu. Jadi kan banyak tu bapak dan ibu-ibu dan awak harus awak ketahui dalam masalah agama.
kadang mengaji serupa kau tak menarik. Karena kau membutuhkan seketik. Harus dibawa konsentrasi wak kemari. Kalau separuh-separuh tinggal di rumah, separuh si kau nak dapat betul. Nah itu satu ya, rukun dari kewarisan al-miras al-muwaris, yaitu yang mewariskan. Yang kedua adalah al-waris, yaitu yang mewarisi. Tadi yang mewariskan. Yang kedua apa? Yang mewarisi. Nah. Siapa itu yang mewarisi? Yaitu al-insanul hayyu, manusia yang hidup lahzata mautil muris, di saat kematian yang mewariskan. Hidup dahulu, yang hidup ketika yang mewariskan meninggal. Sekarang tidak selesai di situ saja. Bagaimana kalau seandainya seorang anak meninggal lebih dahuluan dari bapaknya, anak itu meninggalkan anak pula? Nah ini pembahasan sekarang nih. Tak tuntas-tuntas. Bagaimana kalau seorang anak lebih duluan meninggal dari bapaknya atau dari yang mewariskannya, tetapi anak itu meninggalkan anak pula, berarti ada cucu. Mendapatkah cucu? Nah, nanti ada pengkajiannya. Ada yang menyebutkan ahli waris pengganti namanya, ada yang menyebutkan pakai wasiat wajibah, dan ada yang menyebutkan tidak dapat sama sekali. Kenapa? Kalau di samping bapaknya meninggal ada saudara bapaknya yang lain, yang laki-laki, dia berarti terhalang mendapat warisan. Tapi orang kan berfikir, itu tanya ayolah cucu tadi. Nah, bahas supaya cucu kau dapat pula. Ada pula yang berfikir begitu. Ya sudah, dia menggantikan posisi bapaknya. Itulah kajian waris pengganti. Tapi tidak sepakat pula ulama dalam perkara itu. Ada yang mengatakan untuk cucu tadi ya jadi wasiat lah, wasiat wajibah. Indakna bawa wasiat kakeknya dianggap salah bawa wasiat, wajib bawa wasiat. Berbagai macam kajian tentang itu. Kalau itu tentu gampang kalau lelaki kedua meninggal. Itu anak-anaknya mendapat. Meninggal suaminya, meninggal istrinya. Ya sudah, keduanya jadi warisan apa di mending. Dapatlah anak-anaknya. Dapatlah ahli waris. Yang jadi persoalan adalah ketika seseorang meninggal lebih dahulu, kemudian dia meninggalkan keturunan, itu yang jadi persoalan. Tapi kalau bapak meninggal, ibu juga meninggal, siapa yang dahulu meninggal? Ibu dulu. Ya berarti bagi dulu peninggalan ibunya itu. Nah, kalau tidak dibagi, awak dan tidak namu menjalankan namanya itu. Itu tidak tahu, itu kasus itu. Beko ibu bawa cerita ambo kesinan karena ilah orang situ. Kalau sudah kasus nanti harus dijelaskan dahulu. Dudukkan dulu masalahnya. Bamang kok tak dibagi? Apa alasannya? Siapa ambil? Dia ambil dek mentuanya. Kalau tahu baca cara ambilnya. Ayo tak bisa ada main dakwah model itu. Tabalah ibu membawa cerita kamu, mau putuskan tanya orang sebelah. Secara hukum, orang yang akan meletakkan hukum, taruhlah didudukkan sebagai hakim, harus mendengar kedua belah pihak. Entah kecintai tidak ada jualnya. Tentunya punya hak lo untuk menjalihkan. Nah, ikut kelemahan awak kalau bertanya warisan. Ambo acok menolak orang bertanya warisan ke surau ko karena ndak namuh duduk bersama. Nya membawa cerita versinya. Nah, lo berulang kali mau tolak ndak bisa do bu. Tu tersinggung sudah itu ndak tiba-tiba ke surau lagi. Kan aneh. Di pasonya wak menjawab
Sedangkan secara adab orang yang berfatwa atau berhukum, taruhlah kejadian wak hakim, tentu sepakatnya harus didengar dahulu cerita tu. Kalau ada khusumat pertikaian, itu didengar dahulu dari pihak yang lain. Kalau tidak, hukum ini adalah hukum umum yang belum tentu bisa terpakai dalam kasus itu. Perlu diingat ya. Yo, untuk laki-laki 2 kali bagi anak perempuan, iyo, itu hukum umum namanya. Tapi apakah memang begitu saja? Ternyata ketika diterapkan, dan anak laki-laki tadi lah murtad misalnya, kau berlaku lidzakari mislu hazzil unsayain, dia tak berlaku lagi. Atau ternyata inyo bagi racun ke paknya, terbukti berarti dia pembunuh. Nah, kalau dia pembunuh, berhakkah pembunuh menerima warisan dari yang dibunuhnya? Nah, berarti di dalam penerapan alun tentu seperti luri-luri dan tasabuk seperti itu. So, makanya saya katakan, kalau kita mau minta tolong kepada ulama, nak jan keliru ulama tadi meletakkan hukum. Yang pertama, jujur-jujur membawa data. Padahal ndak lun sempat awak menjalin lagi. Nah, aku warisan ayah aku punya. Tu balai. Dona ni koko lah nyaging kambo dulu. Dan ni koko ba membuktikan iyo agih atau ndak. Nah, untuk menyatakan itu agih atau tidak, tu ada saksi. Kalau ndak bekos nyo klaim apaknya tu, inyo punya sadonyo dia gira apaknya kenyo. Kebetulan nyolonan tuo. Nyonan diamanahkan mengurus usaha dan harta bapaknya. Oh, kalau dia gina ya kamu sado dulunya. Dia tidak ada apa-apa lagi. Nah, karena itu sering saya katakan, Bu, tak bisa modeliko do. Kalaulah terkait dengan perkara pertikaian antara awak, hadirkanlah sadu awak ke siko. Nak ambo danga, nak awak buktian, konan untuk ambo de ayah dulu Asia namanya sikan. Ma bukti bahwa itu ada peruntukan atau tidak. Begitu mendudukkan. Tapi awak kan penggagih kalau urusan agama tu. Biar bertanya ada uya tu lah tiba awak tak dijawabnya tu.